Selamat datang di Hendra Blog, tempat belajar tak pernah berhenti. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya, hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai terjemah Daqaiqul Akhbar bab 26. Para makhluk yang hidup sesudah mati dari kubur dikatakan, sesungguhnya para makhluk ketika dibangkitkan dari kuburnya, mereka berdiri tegak di atas tempat mereka dibangkitkan selama 40 tahun, tidak makan dan tidak minum, dan tidak duduk, serta tidak berbicara. Ditanyakan, "Ya Rasulullah, dengan apa untuk bisa mengetahui orang-orang mukmin pada hari kiamat?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya umatku itu putih wajahnya akibat dari bekas wudhu." Terdapat keterangan di dalam hadits, ketika terjadi hari kiamat, Allah Ta'ala membangkitkan para makhluk dari kuburnya. Lalu datanglah para malaikat ke kuburnya. Selanjutnya para malaikat mengusap debu yang melekat pada orang-orang mukmin, kecuali tempat sujudnya. Akhirnya tidak dihilangkan debu itu dari bekas sujudnya. Kemudian ada pemanggil yang memanggil. Debu itu bukanlah debu kubur mereka, tetapi debu mihrab kiblat mereka. Tinggalkan debu itu pada mereka, sehingga mereka lewat syirat dan masuk ke surga, agar setiap orang yang melihat kepada mereka mengetahui bahwa mereka adalah pelayanku dan hambaku. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hari kiamat terjadi dan dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, maka Allah Ta'ala memberi wahyu kepada malaikat Ridwan. Ya Ridwan, sesungguhnya aku telah mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kuburnya dalam keadaan lapar dan haus. Sambutlah mereka dengan makanan panggang dan buah-buahan dari surga. Lalu Ridwan memanggil-manggil, Hai Gilham, hai Wildan, yaitu pelayan surga yang terdiri dari anak-anak yang belum sampai akhil baligh. Kemudian mereka datang dengan membawa nampan dari nur. Mereka berkumpul di dekat Ridwan. Jumlah mereka itu lebih banyak daripada hitungannya tetesan air hujan dan binatang-binatang di langit serta daun-daun pepohonan. Mereka semua membawa buah-buahan yang banyak, beraneka, makanan, minyak samin dan minuman yang lezat. Mereka menjemput ahli puasa dan memberikan makanan kepada ahli puasa seraya berkata, makanlah dan minumlah dengan nikmat dengan apa yang pernah kamu dahulukan dalam beberapa hari yang telah lewat. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang di mana para malaikat akan menyelamatkan ketiga orang ini pada hari dikeluarkannya para makhluk dari kuburnya. Mereka itu adalah orang yang mati syahid, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, serta orang-orang yang berpuasa di hari Arafah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat istana dari intan dan yakut, dari zamrud, dari emas, dari perak. Aku bertanya, Ya Rasulullah, untuk siapa istana ini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, untuk orang yang berpuasa di hari Arafah. Nabi bersabda, Hai Aisyah, sesungguhnya hari-hari yang lebih disukai Allah adalah hari Jumat dan hari Arafah, karena apa yang ada di hari itu adalah rahmat. Dan sesungguhnya hari-hari yang paling dibenci iblis adalah hari Jumat dan hari Arafah. Hai Aisyah, barang siapa yang pagi-pagi berpuasa hari Arafah, maka Allah Ta'ala akan membuka padanya 30 pintu kebaikan, dan Allah akan mengunci dari 30 pintu keburukan. Ketika berbuka dengan minum air, maka Allah mengampuni kepadanya dalam setiap keringat di tubuhnya. Serait keringat itu berdoa, Ya Allah, berilah rahmat dia sampai terbitlah fajar. Dan di dalam hadits yang lain, orang yang berpuasa sama keluar dari kuburnya dan bisa diketahui dengan bau mulut mereka sebab puasanya. Mereka disambut dengan beberapa hidangan dan beberapa kendi. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah, tamu benar-benar lapar di waktu orang-orang sama kenyang, dan minumlah, kamu benar-benar haus
di waktu orang-orang sama segar tenggorokannya, dan beristirahatlah kamu. Kemudian mereka sama makan dan minum serta beristirahat, sedangkan manusia masih dalam hisab. Telah datang dalam hadits, ada 10 orang yang tidak akan busuk jasadnya. 1. Jasadnya para nabi. 2. Jasadnya orang yang ahli perang. 3. Jasadnya orang alim. 4. Jasadnya orang yang mati syahid. 5. Jasadnya orang yang hafal Al-Quran. 6. Jasadnya imam yang adil. 7. Jasadnya orang yang adzan. 8. Jasadnya perempuan yang mati di dalam nifasnya. 9. Jasadnya orang yang dibunuh dengan aniaya. 10. Jasadnya orang yang mati Jum'ah dan malamnya. Terdapat keterangan dalam hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkannya manusia pada hari kiamat sebagaimana keadaan waktu dilahirkan oleh ibunya, dalam keadaan telanjang bulat serta tidak beralas kaki. Lalu Aisyah berkata, "Apakah lelaki dan perempuan bersama-sama?" Nabi menjawab, "Ya, bersama-sama." Maka Aisyah berkata, "Aduh, jelek sekali, sebagaimana mereka bisa melihat pada sebagian lain." Lalu Nabi meletakkan tangannya di bahunya, seraya bersabda, "Hai putrinya Abu Kuhafah, pada hari itu manusia sama sibuk, tidak sempat melihat, pandangan mereka semua tertuju ke langit, mereka berdiri di mahsyar kira-kira 40 tahun. Mereka tidak makan dan tidak minum, dan setiap orang dari mereka berkeringat karena merasa malu kepada Allah Ta'ala. Dari mereka ada seorang yang keringatnya sampai kepada kakinya, dan dari mereka ada orang yang keringatnya sampai kepada perutnya. Di antara mereka ada orang yang keringatnya sampai kepada wajahnya. Dan keringat itu tetap ada sepanjang berdiri di mahsyar. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, adakah seseorang yang dikumpulkan dengan meminum pada hari kiamat?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka itu adalah para nabi dan keluarganya, orang-orang yang berpuasa Rajab dan puasa Sya'ban, serta puasa Ramadan dengan berturut-turut. Dan seluruh manusia pada hari itu dalam keadaan lapar kecuali para nabi dan keluarganya, termasuk orang-orang yang berpuasa bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Karena sesungguhnya mereka itu sama kenyang, tidak lapar, dan tidak haus." Dan ada yang mengatakan Allah mengiring manusia seluruhnya ke bumi tempat berkumpul, yaitu dekat Baitul Maqdis. Bumi itu dinamakan dengan Sahirah sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tipuan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali ke permukaan bumi." Al-Quran An-Naziat 13:14. Ada yang mengatakan sesungguhnya para makhluk itu berada di halaman hari kiamat selama 120 baris. Setiap baris itu jaraknya dalam perjalanan 40 tahun dan lebarnya setiap baris jaraknya dalam perjalanan 120 tahun. Ada yang mengatakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya umatku itu ada 120 baris, dan ini adalah hadits yang lebih syahih mengenai sifat atau ciri-ciri orang mukmin, bahwa mereka itu putih-putih wajahnya dan bersinar. Sedangkan sifat orang kafir, mereka itu hitam wajahnya dan bergandengan tangan dengan setan. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kami menghargai dukungan Anda dan berharap dapat menghadirkan lebih banyak video menarik. Nantikan dan sampai jumpa di lain waktu.